Halo semuanya, ini adalah kisah tentang pria yang mengubah piano menjadi sepeda motor. Pada tahun 1950, seorang pria muda di akhir usia 30-an mewarisi sebuah perusahaan yang berada di ambang kehancuran, sebuah pembuat alat musik di daerah Jepang. Pabrik-pabriknya masih terluka oleh pengeboman masa perang, keuangannya hancur berantakan, dan para pekerjanya tidak yakin apakah akan ada perusahaan yang tersisa untuk tempat bekerja. Tidak ada hal dari perusahaan ini yang menunjukkan bahwa suatu hari ia akan membangun beberapa sepeda motor, piano, dan bahkan kapal yang paling ikonik di dunia. Namun, pria yang memegang kendali pada tahun itu memiliki kebiasaan melihat benda-benda yang rusak dan melihat sebuah kemungkinan. Namanya adalah Genichi Kawakami. Dan inilah kisah tentang bagaimana putra seorang pembuat piano membangun salah satu merek paling beragam di dunia, Yamaha. Bagian 1, lahir dalam suara. Genichi Kawakami lahir pada 30 Januari 1912 di Hamamatsu, Jepang, ke dalam keluarga yang sudah terhubung sangat dalam dengan perusahaan yang akan mendefinisikan hidupnya. Ayahnya, Kaiichi Kawakami, adalah presiden kedua Nippon Gaki, perusahaan yang didirikan beberapa dekade sebelumnya oleh Torakusu Yamaha, awalnya sebagai pembuat organ buluh dan piano. Tumbuh dewasa, Genichi dikelilingi oleh suara instrumen yang sedang dibangun, disetel, dan diuji, serta oleh ritme bisnis keluarga yang telah selamat dari gempa bumi, depresi ekonomi, dan persaingan yang konstan. Tidak seperti Henry Ford, yang berjuang melawan harapan keluarganya, Genichi Kawakami tumbuh sebagian besar di dalam dunia yang pada akhirnya akan ia pimpin. Ia belajar di Universitas Keio, salah satu institusi paling dihormati di Jepang, dan pada usia pertengahan 20-an, ia sudah bekerja di dalam Nippon Gaki, mempelajari bisnis dari bawah, di bawah pengawasan ayahnya. Namun, Jepang yang ia tinggali sedang melesat menuju bencana. Pada awal 1940-an, negara itu sepenuhnya terserap ke dalam Perang Dunia Kedua, dan Nippon Gaki, seperti kebanyakan produsen Jepang, diubah untuk mendukung upaya perang. Kemampuan pengerjaan kayu dan pengerjaan logam presisinya diarahkan kembali untuk memproduksi baling-baling dan komponen militer lainnya, alih-alih memproduksi piano. Ketika perang berakhir pada tahun 1945, Jepang tergeletak dalam reruntuhan. Kota-kota telah dibom, infrastruktur hancur, dan ekonomi berada dalam keadaan yang hampir runtuh total. Pabrik-pabrik Nippon Gaki telah menderita kerusakan berat, operasi pembuatan instrumennya hancur, tenaga kerjanya terpencar, dan patah semangat. Pada tahun 1950, pada usia baru 38 tahun, Genichi Kawakami menjadi presiden perusahaan yang telah dipimpin keluarganya selama 2 generasi, mewarisi bukan pembuat instrumen yang berkembang, tetapi sesuatu yang lebih dekat dengan reruntuhan industri. Bagian 2. Perusahaan tanpa produk untuk dijual. Tantangan pertama, Kawakami hampir bersifat eksistensial. Jepang pasca perang memiliki sedikit selera atau uang untuk piano. Negara itu fokus pada kelangsungan hidup dasar, makanan, tempat tinggal, pembangunan kembali. Alat musik adalah kemewahan yang tidak bisa dibeli siapapun, dan bisnis inti Nippon Gaki, hal yang telah dilakukannya selama 60 tahun, tiba-tiba hampir tidak berharga di pasar yang dilayaninya. Tetapi Kawakami telah mewarisi sesuatu yang berharga yang tidak ada hubungannya dengan musik. Peralatan pengerjaan logam presisi dan mekanik terampil, sisa dari produksi suku cadang pesawat selama masa perang perusahaan. Lantai pabrik yang menganggur, mesin bubut yang tidak digunakan, dan tenaga kerja yang terlatih dalam teknik presisi duduk menunggu tujuan baru. Kawakami mulai berkeliling pabrik secara pribadi, berjalan di lantai pabrik, berbicara dengan pekerja, mempelajari kemampuan apa yang sebenarnya dimiliki perusahaan dibandingkan dengan apa yang secara tradisional dibuatnya. Itu adalah pendekatan yang sangat praktis, yang tidak biasa bagi seorang presiden perusahaan di era itu, tetapi itu mengungkapkan sesuatu yang penting. Nippon Gaki
bukan sekadar perusahaan piano. Itu adalah perusahaan manufaktur presisi yang kebetulan membuat piano. Kawakami menjadi yakin bahwa masa depan pasca Perang Jepang terletak pada transportasi pribadi. Negara itu sangat membutuhkan cara yang terjangkau bagi orang-orang biasa untuk berkeliling, karena infrastruktur jalan dan relnya rusak dan angkutan umum kewalahan. Sepeda motor, khususnya, tampak seperti jawaban yang tepat, murah untuk diproduksi dibandingkan dengan mobil, cukup sederhana bagi basis industri pembangunan kembali negara itu untuk diproduksi, dan persis seperti yang sebenarnya dibutuhkan oleh bangsa yang mencoba bangkit kembali. Pada tahun 1954, Kawakami melakukan langkah paling beraninya. Ia secara pribadi pergi ke Eropa untuk mempelajari manufaktur sepeda motor, memeriksa desain Jerman secara khusus, termasuk sepeda motor dari DKW, untuk memahami pendekatan teknik yang belum dikuasai Jepang. Ia kembali dengan pengetahuan terperinci dan visi yang jelas, dan menugaskan tim teknisnya untuk bekerja merancang sepeda motor pertama Nippon Gaki dari awal, alih-alih hanya meniru desain yang sudah ada secara terang-terangan. Bagian 3, YA1 dan kelahiran perusahaan sepeda motor. Pada Februari 1955, hasil dari upaya itu diungkapkan. Yamaha YA1, sepeda motor silinder, tunggal 175 cc yang diselesaikan dengan warna merah, marun yang khas yang dengan cepat membuatnya mendapat julukan Akatombo atau capung merah. Sepeda motor itu ringan, andal, dan, yang terpenting, dirancang dengan baik untuk percobaan pertama. Sebuah bukti keterampilan manufaktur presisi yang dibawa perusahaan dari pembuatan instrumen dan produksi masa perangnya. Pada tahun yang sama, Kawakami membuat keputusan yang secara resmi memisahkan bisnis sepeda motor dari perusahaan induk piano, menciptakan Yamaha Motor Co. Ltd. sebagai entitas independen, dinamai sesuai dengan pendiri perusahaan Torakusu Yamaha, yang lambang garpu talanya akan menjadi salah satu logo paling dikenali di dunia otomotif. Kawakami menjadi presiden pertamanya, menjalankannya bersamaan dengan kepemimpinannya yang berkelanjutan di bisnis instrumen Nippon Gaki. Hampir seketika, Kawakami menggunakan strategi publisitas yang sama yang telah berhasil bagi para pionir mobil sebelumnya. Balapan. Pada tahun 1955, YA1 berkompetisi dalam balapan sepeda motor utama Jepang, termasuk balap pendakian Gunung Fuji dan balap dataran tinggi Asama ketiga, dan memenangkan kelasnya di keduanya. Untuk sepeda motor baru dari perusahaan yang dikenal dengan piano, kemenangan ini sangat menakjubkan, dan mereka memberi Yamaha Motor kredibilitas instan di pasar yang ramai dengan produsen yang lebih mapan seperti Honda, yang sudah membangun sepeda motor selama bertahun-tahun. Kawakami memahami sesuatu yang krusial yang membentuk identitas Yamaha sejak hari-hari awalnya. Balapan bukan sekadar pemasaran, itu adalah riset. Setiap balapan mengungkap kelemahan dalam teknik yang kemudian bisa diperbaiki dan ditingkatkan untuk model konsumen. Filosofi ini berkompetisi terlebih dahulu, menyempurnakan secara konstan, membiarkan performa di lintasan menginformasikan performa di jalan, menjadi tertanam dalam DNA Yamaha Motor dan tetap menjadi bagian dari budaya balap perusahaan hingga hari ini. Bagian 4. Diversifikasi sebagai filosofi. Apa yang membuat Genichi Kawakami benar-benar tidak biasa di antara para pemimpin industri di eranya, bukan hanya karena ia berhasil mengubah perusahaan piano menjadi sepeda motor, tetapi karena ia menolak untuk berhenti di situ. Kawakami mengembangkan filosofi bisnis yang lebih luas, bahwa kompetensi inti Nippon Gaki yang sebenarnya bukanlah instrumen atau kendaraan secara khusus, melainkan teknik presisi, pengerjaan kayu, dan fabrikasi logam yang dapat diterapkan di banyak produk berbeda. Melalui dekade-dekade berikutnya, di bawah kepemimpinan berkelanjutan Kawakami, perusahaan memperluas jangkauan produknya ke rangkaian yang luar biasa, yang, di atas kertas, tampak hampir tidak memiliki kesamaan. Peralatan memanah,
menerapkan teknik presisi serat kaca dan komposit, kapal dan mesin tempel, memanfaatkan teknologi mesin dari divisi sepeda motor, dan bahkan kolam renang, raket tenis, dan furnitur, semuanya dibangun menggunakan variasi keahlian pengerjaan kayu dan material perusahaan. Diversifikasi ini bisa dengan mudah menjadi kacau atau melemah, sebuah perusahaan yang kehilangan identitasnya dengan mengejar terlalu banyak pasar sekaligus. Sebaliknya, Kawakami mengelolanya sebagai strategi yang koheren, selalu kembali ke pertanyaan mendasar yang sama. Apa yang sudah diketahui perusahaan ini, bagaimana membangunnya dengan keunggulan, dan di mana lagi keunggulan itu dapat diterapkan? Logo garpu tala yang dulunya hanya mewakili piano dan organ menjadi mewakili seluruh ekosistem produk rekayasa presisi, dari grand piano konser hingga sepeda motor balap pemenang kejuaraan. Sementara itu, Kawakami tidak pernah meninggalkan bisnis instrumen yang telah mendefinisikan keluarganya selama beberapa generasi. Bahkan, salah satu kontribusinya yang paling signifikan dan abadi bagi budaya global sama sekali tidak ada hubungannya dengan mesin. Pada tahun 1954, tahun yang sama ia pergi ke Eropa mempelajari sepeda motor. Kawakami juga mendirikan sekolah musik Yamaha dan kemudian yayasan musik Yamaha yang lebih luas, yang dibangun di atas keyakinan bahwa bakat musik dapat dikembangkan pada hampir setiap anak melalui pendidikan musik kelompok sejak dini yang menyenangkan, daripada diperlakukan sebagai bakat bawaan yang langka. Pendekatan ini memperkenalkan anak-anak kecil pada musik melalui nyanyian, gerakan, dan permainan ansambel sebelum teknik instrumen formal menjadi sangat berpengaruh dan diekspor ke negara-negara di seluruh dunia, membentuk bagaimana generasi anak-anak diperkenalkan pada musik sepenuhnya di luar Jepang. Bagian 5. Gaya kepemimpinan dan filosofi. Pendekatan Kawakami terhadap kepemimpinan sangat menonjol untuk era itu. Daripada memerintah dari kantor eksekutif yang jauh, ia dikenal karena berjalan di lantai pabrik, menguji prototipe secara pribadi, dan mendorong teknisi untuk menantang asumsi daripada hanya menyempurnakan desain yang ada. Ia menaruh nilai yang sangat besar pada apa yang mungkin disebut keahlian terapan, gagasan bahwa penguasaan material dan presisi, baik dalam papan suara piano atau rangka sepeda motor, adalah aset perusahaan yang sebenarnya dan dapat dialihkan. Ia juga bersedia membuat keputusan yang tidak populer, bahkan berisiko ketika ia yakin strategi jangka panjangnya sehat. Memisahkan Yamaha Motor sebagai perusahaan terpisah pada tahun 1995, memasuki industri yang Nippon Gaki tidak memiliki pengalaman sebelumnya, adalah pertaruhan yang signifikan pada saat perusahaan masih dalam pemulihan finansial dari perang. Bersaing langsung melawan pembuat sepeda motor yang sudah mapan, daripada memulai di pasar yang lebih kecil dan kurang diperebutkan, menambah risiko yang lebih besar. Namun, keyakinan Kawakami bahwa pemulihan pasca perang Jepang menuntut transportasi pribadi yang terjangkau, dikombinasikan dengan keyakinannya bahwa bakat teknik yang mendasari perusahaan dapat bersaing di mana saja, terbukti benar. Bagian 6. Warisan. Genichi Kawakami memimpin Nippon Gaki dan, untuk suatu periode, Yamaha Motor juga, selama kira-kira 3 dekade, mengundurkan diri dari jabatan Presiden Nippon Gaki pada tahun 1977. Di bawah kepemimpinannya, sebuah perusahaan yang pada tahun 1950 adalah pembuat piano yang rusak akibat perang dengan masa depan yang tidak pasti telah berubah menjadi grup industri global yang mencakup instrumen musik, sepeda motor, produk kelautan, barang olahraga, dan elektronik, sebuah model diversifikasi yang tetap menjadi studi kasus dalam ekspansi korporasi yang strategis. Yamaha Motor Company, divisi yang didirikan secara pribadi oleh Kawakami, akan menjadi salah satu produsen sepeda motor terbesar di dunia, kekuatan dominan dalam balap sepeda motor melalui partisipasinya dalam MotoGP dan kejuaraan global lainnya,
serta pemain utama dalam mesin tempel, jet ski, dan bahkan robotika, serta otomasi industri di dekade-dekade berikutnya. Semuanya dapat ditelusuri kembali ke seorang presiden perusahaan piano yang memutuskan, di tengah abu Jepang pasca perang, bahwa teknisinya dapat membangun lebih dari sekadar instrumen. Genichi Kawakami meninggal dunia pada 25 Mei 2002 pada usia 90 tahun. Pada saat itu, lambang garpu tala yang telah ia bantu perluas jauh melampaui asal-usul musiknya diakui di hampir setiap benua, melekat pada produk yang berbeda, seperti piano konser di aula simfoni dan sepeda motor balap yang menderu di lintasan dengan kecepatan 200 mil per jam. Refleksi penutup. Kisah Genichi Kawakami tidak mengikuti alur klasik dari nol menjadi kaya dari seorang pendiri yang membangun sesuatu dari ketiadaan. Ia mewarisi sebuah perusahaan dan dalam banyak hal mewarisi krisis bersamanya. Apa yang membedakannya bukanlah penemuan beberapa produk terobosan tunggal, tetapi jenis visi yang lebih langka, kemampuan untuk melihat pabrik piano yang hancur dan melihatnya bukan sebagai akhir, melainkan sebuah fondasi. Ia memahami bahwa identitas sejati sebuah perusahaan bukanlah produk spesifik pada labelnya, melainkan keterampilan dan presisi di balik apapun yang dipilihnya untuk dibangun selanjutnya. Dari pembuat instrumen yang rusak akibat perang menjadi salah satu merek teknik paling beragam di dunia, perjalanan Yamaha menelusuri kembali ke penolakan seorang pria untuk menerima bahwa sebuah perusahaan piano hanya bisa membuat piano. Ia membangun capung merah, mengirimnya untuk memenangkan balapan melawan perusahaan yang sudah memulai 10 tahun lebih dulu, dan dengan melakukan itu, ia mengajarkan seluruh industri bahwa penemuan kembali bukanlah keberangkatan dari identitas Anda. Terkadang, itu adalah ekspresi paling penuh darinya.